Oke, baik. Selamat pagi. Pagi ini kita akan menyelenggarakan sidang proposal tugas akhir dari Saudari Sharon Natasha dengan judul Perancangan Ulang Identitas Visual Coffee Shop Triara Space Legoso. Sharon, Anda diberikan waktu sekitar 10 menit untuk memaparkan presentasi Anda. Nanti akan disusul dengan tanya jawab oleh kami dari para penguji. Silahkan untuk mempersingkat waktu, dimulai presentasinya. Oke, baik. Selamat pagi kepada Bu Retno Purwanti, MSSN MDS selaku penguji 1, dan Bu Zita Nadia, SDS MDS selaku penguji kedua. Perkenalkan, saya Sharon Natasha dengan NIM 2018-06-1012 dengan nama pembimbing Parato Suprapto, SSN MDS. Izinkan saya mempresentasikan proposal saya yang berjudul Perancangan Ulang Identitas Visual Coffee Shop Triara Space Legoso. Kita masuk ke bab 1 pendahuluan. Latar belakang, seiring perkembangan teknologi yang pesat pada saat ini, menyebabkan banyaknya usaha baru yang bermunculan sehingga manusia didorong untuk membuat hal lebih kreatif dan inovatif untuk memasarkan bisnis yang mereka jalani. Salah satu hal yang penting untuk menjalani bisnis yaitu memiliki logo. Logo merupakan suatu simbol dari suatu brand. Penggunaan logo menjadi hal yang penting untuk mengenalkan brand ke konsumen dan pasaran. Ini selanjutnya Triara Space. Ini akan coffee shop yang akan saya rebranding logonya. Triara Space merupakan bisnis kopi di bidang kuliner yang mempekerjakan anak-anak muda yang mempunyai semangat tinggi. Coffee shop ini didirikan pada tahun 2020 oleh 3 anak muda yang mempunyai keinginan untuk membantu gaya hidup generasi anak muda zaman sekarang. Selanjutnya ada rumusan masalah. Desain logo yang seperti apa agar sesuai dengan nilai-nilai pada brand Triara Space. Yang kedua, bagaimana bentuk dan tampilan desain logo yang sesuai dengan kriteria dalam merancang logo. Selanjutnya, identifikasi masalah. Yang pertama, desain yang memiliki warna netral dan memiliki bentuk yang sesuai untuk merepresentasikan brand tersebut. Yang kedua, dengan cara membuat desain logo Triara Space menjadi lebih berkonsep sehingga lebih terlihat menarik. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Yang pertama, identitas merek. Identitas merek adalah sesuatu yang nyata yang dapat memperkuat seluruh sistem dengan menyatukan elemen-elemen yang berbeda, sehingga dapat memberikan suatu makna pada brand itu sendiri. Selanjutnya, logo. Logo sendiri merupakan salah satu bagian dasar dari identitas merek, yaitu simbol khas dari suatu usaha. Dalam teori yang ada di buku Alina Wheeler, menggunakan istilah signature untuk mendeskripsikan logo. Ini beberapa signature-nya, ada logo type, tagline, dan brand mark. Selanjutnya, jenis-jenis logo. Menurut Mark Rowe, ada beberapa jenis logo, yaitu name-only logo, name/symbol logo, initial letter logo, pictorial name logo, associative logo, allusive logo, dan abstract logo. Selanjutnya, masuk ke komponen desain. Menurut David Carter, ada beberapa pertimbangan logo yang baik, yaitu original dan initial letter logo, sederhana, mudah diingat, mudah untuk diaplikasikan ke media, mudah dibaca. Selanjutnya, branding. Menurut Alina Wheeler dalam bukunya Designing Brand Identity, branding adalah proses disiplin yang digunakan untuk membangun kesadaran dan memperluas pelanggan. Selanjutnya, metodologi desain. Saya memakai sistematika perancangan. Yang pertama, penelitian topik, perumusan masalah, pengumpulan data, perancangan konsep logo, dan final produksi logo. Selanjutnya ada metode pengumpulan data. Yang pertama, wawancara dan studi pustaka. Saya menggunakan metode kualitatif. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Sharon. Kita langsung saja tanya jawab ya. Oke, boleh kembali ke slide awal.
Oke. Tadi ke yang ada visualnya saja. Oke. Ini boleh. Tadi disebutkan Sharon mau rebranding ya, atau apa, perancangan ulang visual? Iya, Perancangan logo visual. Triara Space. Oke. Boleh ditampilkan logo awalnya? Nggak ada di ini. Bentar ya, Bu. Oke, ada baiknya mungkin kalau mau menyebut perancangan ulang, harus tampilkan visual awalnya ya. Iya. Jadi orang bisa membandingkan kira-kira kekurangannya ada di mana. Ini untuk tampilan logo awalnya, Bu. Oke, ini memang hitam putih atau Iya, emang hitam putih. awalnya ada warnanya? Enggak, itu hitam putih aja, Bu. Boleh diperbesar? Oke, Triara Space ya. Iya, Oke, baik. Triara Space. Dari yang tadi Sharon sudah kemukakan tentang teori logo, macam-macam logo gitu ya, syarat-syarat logo, dan berdasarkan visual yang sudah ada, menurut Sharon, apa sih yang menyebabkan logo ini perlu dirancang ulang? Dari hasil wawancara saya sama owner pemilik Triara Space itu, jadi logo Triara Space pun belum memiliki konsep yang jelas. Dan elemen pohon yang digunakan ini masih pure ngambil dari Google. Jadi oleh karena itu saya ingin melakukan perancangan ulang terhadap logo Triara Space. Oke, baru sebatas itu. Oke, baik. Sebaiknya sih dikaitkan dengan teori yang sebenarnya sudah kamu kemukakan tadi ya. Jadi kalau kamu melihat secara visual, kekurangan dari logo ini atau identitas visual ini apa sih gitu ya. Nah, kamu bisa sebutkan. Jadi bukan semata-mata cuma permintaan dari ownernya, bukan cuma karena image-nya masih ngambil dari Google gitu, tapi memang ada sesuatu yang dirasa perlu untuk dibenahi. Misalnya tidak memenuhi kriteria logo, kriteria yang mana? Katakan misalnya kurang sederhana atau hal yang lainnya gitu ya, sulit untuk diaplikasikan ke media yang lebih kecil kah gitu. Jadi teori itu bisa diimplementasikan gitu. Jadi nggak sekedar teori. Jadi kamu memang mengutip teori itu memang paham gitu ya. Oh ini akan digunakannya di sini gitu. Nah, kira-kira nanti sejauh apa yang akan kamu lakukan terhadap Triara Space ini? Apakah cukup hanya sekedar merancang ulang sampai dengan GSM-nya atau sampai ke aplikasi-aplikasi item kafe ini? Mungkin setelah saya merancang ulang logo Triara Space ini, saya bakal bikin merchandise-nya. Kayak misalkan celemek yang barista-baristanya pakai, terus mok yang mereka pakai, saya akan cantumin logo saya di situ. Lebih ke merchandise. Oke, baik. Sejauh ini kamu sudah melakukan analisis kah atau minimal sudah melakukan perbandingan dengan kompetitor setempat dengan usaha sejenis di daerah lokal, daerah-daerah seputaran tempat ini? Perbandingan sama coffee shop lain kebetulan belum sih, Bu. Oke, sebaiknya dilakukan ya, karena ini kan tentu ini berbeda sama sekelas Starbucks atau kafe-kafe yang
sudah punya banyak cabang atau brandnya sudah besar gitu ya. Ini kan skupnya mungkin yang skala rumahan ya. Iya. Oke, ada baiknya kamu coba lakukan studi atau komparasi lah gitu ya. Usaha sejenis tuh identitas visualnya seperti apa gitu ya. Ini berarti sebatas hanya perancangan visual ya, tidak sampai ke promosi ya. Iya. Penerapannya sampai ke merchandise saja. Betul. Oke, baik, saya rasa cukup Sharon dari saya. Silahkan Bu Zita, terima kasih. Oke, makasih Bu Retno. Nah ini paling, ntar ya aku ngecek catatan dulu. Oke, nah ini Sharon, pertama dari konten ini dulu ya, dari konten istilahnya konten yang udah Sharon bikin nih. Yang perlu ditambahin itu logo kan sebenarnya termasuk ke identitas visual ya, gitu. Nah, nanti Sharon tambahin juga tentang teori mengenai identitas visual gitu, karena ujung-ujungnya kalau memang outputnya sampai ke GSM, pasti kan nanti ada elemen visual yang bisa dipakai untuk diaplikasikan ke kebutuhan promosinya mereka ya, gitu. Nah, itu nanti ditambahin. Nah, terus Sharon ini juga belum masukin ini nih, sekilas tentang coffee shop, tapi nanti di bawahnya disempitin kayak kalau Sharon kan udah masukin identitas mereknya ya, gitu ya. Nah, tapi masih identitas merek secara umum. Yang kita perlukan itu nyambung sama yang Sharon ini, yang udah tulis di bab satunya. Jadi, gimana sih istilahnya identitas merek untuk coffee shop peranannya itu seperti apa? Atau kalau misalnya nggak nemu, kira-kira berarti untuk usaha kuliner itu seperti apa? Karena ada yang menarik nih, Sharon udah nulis di bab 1 itu, logo yang menarik pada produk juga penting karena istilahnya si logo yang menarik pada produk juga sangat penting karena konsumen pertama kali melihat dari kemenarikan logo usaha yang ada. Nah, berarti data-data yang kayak gini nanti harus ditaruh lagi nih di bab 2 gitu. Di bab satunya ada tapi di bab 2-nya belum nih Sharon gitu. Iya. Jadi supaya istilahnya kita punya, jadi Sharon jadi punya dibilangnya apa ya? Pondasi yang kuat ya gitu. Oke nih kenapa mesti logo? Soalnya karena logo juga penting gitu. Nah, nanti kalau misalnya itu udah selesai, dilanjut ke bab 3-nya. Makanya di bab 3 apa aja nih yang belum? Tadi kalau yang Bu Retno kan bilang dianalisa dulu ya, gitu. Dianalisa si logo ini kurang apa sih, gitu, yang sekarang ya, gitu, berdasarkan teori-teori yang ada. Bisa juga pakai analisa visual. Nanti Sharon bisa ngecek nih, jadi nanti hasilnya Sharon bukan lebih ke apa ya, jadinya bukan lebih kayak ke subjektif ya, tapi lebih ke objektif karena menurut teori ini kurang loh, kurang lebih gitu. Nanti setelah nemu itunya kurang, kan jadi akhirnya kita dapat keputusan untuk rebranding ya, gitu. Nah, setelah itu ditambahin tadi studi kompetitor. Jadi misalnya studi kompetitor kan bisa macam-macam, bisa Sharon analisa sendiri, misalnya kayak gitu, atau ternyata Sharon nanya ke nanya ke orang lain, gitu, nanya ke konsumen ya, gitu. Kenapa sih misalnya lebih suka logo yang A dibanding logo yang B, misalkan seperti itu. Tapi lebih enaknya pembandingnya jangan ke Starbucks ya yang sudah mulai dikenalin ya, gitu ya, yang istilahnya kita tahu oke nih ini identitas visualnya kayak gini banget. Ada nggak istilahnya coffee shop sejenis yang jadi ini kompetitor istilahnya apa nih tadi yang tadi aku plesetin jadi Legowo ini, yang Legoso ini? Tiara Space. Iya, Tiara Space ini ada nggak? Tiara ini yang jadi kompetitor sejenis ada nggak? Dan tapi menurut Sharon kurang lebih, tapi ini logonya udah bagus nih, ada nggak? Ada sih, ada Bu. Ada ya. Nah, itu nanti misalnya Sharon pilih 2 atau 3, ya mungkin 2 cukup kali ya, gitu. 2 atau 3, terus tanya misalnya ke konsumennya, kenapa sih ini lebih oke gitu. Nah, nanti itu bisa jadi insight untuk Sharon juga, gitu. Kira-kira kenapa sih itu yang mau diambil, gitu. Atau kalau misalnya enggak, opsi lainnya, Sharon bisa nanya juga nih, istilahnya ke konsumennya Sharon gitu. Hopefully sih kita dapat ya, kita dapat jawaban kayak misalkan, iya nih kayaknya susah dikenali karena misalnya hitam putih misalkan seperti itu, tapi bisa jadi juga akhirnya atau misal kurang sesuai nih dengan konsepnya kayak gitu ya. Nah, itu bisa ditambahin. Nah, terus karena tadi Sharon di teorinya nyenggol branding gitu. Nah, ini juga ditambahin nih kira-kira biasanya kalau misalnya logo itu kita butuh positioning gitu. Nah, di bab 3 Sharon jangan lupa cantumin positioningnya pengen seperti apa gitu. Jadi orang-orang tahu nih kira-kira kalau misalnya Tiara Space Legoso ini kekuatannya apa? Nah, kalau sekarang menurut Sharon kekuatannya Tiara Space ini apa? Kekuatan Tiara Space. Yang sampai kalau gue mau nongkrongnya sini aja, itu apa? Kalau misalkan saya mau nongkrong sih, biasanya malam minggu ya. Itu tuh dia ada musik kayak dari penyanyi-penyanyi
yang seumuran gitu, ada live musiknya gitu. Oke, jadi maksudnya ada live music dari ini ya, skena musik lokal berarti ya. Ya, Nah, itu bisa loh, Sharon. Jadi istilahnya kan kita tahu ya, ada beberapa, mungkin kalau misalnya kita contohin Kemang kali ya, Dialog Gue gitu. oh, Dialog Gue kan dia kekuatannya karena ini, yang ngebedain dia misalnya sama coffee shop lain, karena dia yang disenggol itu art space-nya gitu. Jadi kalau nyari pameran ke sana. Nah, ini Sharon tadi oke nih udah punya salah satu poin, karena ini suka dipakai untuk musik ya, itu bisa diangkat gitu. Jadi gimana caranya istilahnya ini kelihatan di identitas visualnya, itu bisa jadi salah satu positioning juga nih, karena kan kita nggak mungkin ngikutin arus terus ya, kita juga harus tahu apa sih yang paling bisa dijual, itu bisa dimanfaatin gitu. Nah, sama ini tadi kalau di Sharon udah mention di apa presentasi yang belum ditambahin, ini di laporannya diketik aja bahwa Sharon menggunakan metode kualitatif gitu. Baru di laporan tadi aku cek masih ininya doang, masih istilahnya teknik ininya, teknik pengambilan datanya, tapi metodenya belum. Paling itu aja sih. Di itu aja Bu Retno, dari aku cukup. Oke, baik. Sharon, mungkin ini sedikit membantu untuk analisis ya. Si Triara Space ini sebenarnya spesifik jual kopi saja atau ada yang lain? Dia banyak bermacam-macam minuman sih, kayak ada coklat juga, kopi, terus strawberry, banyak sih Bu macamnya. Terus dia juga jual makanan. Ya, intinya dia kayak food and beverage ya. Ya. Tapi kalau kita lihat logonya kan, apalagi hitam putih nih, kita juga bingung. Triara Space ini apa ya? Udah logonya hitam putih, kok kelam bener? Apakah ini rumah duka atau jasa apa ya? Gelap gitu. Nggak ada logo yang menghubungkan ke food and beverage sama sekali. Terus kata established ini biasanya digunakan untuk brand-brand yang memang sudah lama berdiri. Nah, dia baru boleh dibilang 2 tahun ya, baru masuk ke 2 tahun. Rasanya sih masih terlalu dini untuk, ya meskipun sah-sah saja, terlalu dini lah kalau untuk menyebutkan, orang malah jadi ragu, ini masih belajar gitu, untuk sebuah brand. Gitu. Jadi, apa nih kekuatan dari si, tempat ini? Apakah harganya yang murah meriah? Apakah racikannya yang memang dahsyat banget? Ada minuman ajaib yang gimana gitu ya? Nah, kekuatannya itu bisa dibawa, uniqueness-nya bisa dibawa ke visualisasinya gitu. Jadi ya memang ini secara visual memang belum menggambarkan bidang usahanya gitu. Ini mungkin bisa coba membantu untuk analisis gitu ya. Oke, baik, Bu Zita mau ada tambahan lagi mungkin? Nah, udah cukup Bu. Cukup ya. Oke, baik. Jika tidak ada tambahan, artinya sidang proposal untuk Saudara Sharon dinyatakan selesai. Sharon boleh meninggalkan ruang Zoom ini. Terima kasih. Baik, terima kasih ya Bu Zita, Bu Retno. Izin live ya Bu.